Oke teman-teman, kembali bersama kita di DRC di segmen. Obrolan malam. Jadi di video kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi tentang teori-teori atau kasus-kasus apapun yang ada di dunia ini ya teman-teman. Seperti biasa, gua ada materi-materi yang udah gua catat di buku gue. Jadi kalian tahu nggak sih kasus mutil pertama di Indonesia? Setiabudi 13. Jadi ceritanya tuh pada pagi hari, tepatnya di trotoar Jalan Sudirman, di seberang gedung Artaloka 23 November 1981. Jadi ada dua orang gelandangan yang menemukan dua kardus mencurigakan teman-teman. Dan pas dibuka, kardus pertama berisi 13 tulang dan satu kepala tuh, dengan kondisi tulang yang bersih dari daging. Kardus kedua itu berisi 180 potongan daging dan organnya juga coy. Dan akhirnya temuan ini itu dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditelusuri lebih dalam lagi. Nah, setelah diteliti, diduga korban itu berusia sekitar 18 sampai 20 tahunan. Mutil ini tuh dilakukan 1 sampai 2 hari sebelum ditemukannya kardus tersebut. Kata dokter forensik, diduga melibatkan lebih dari satu orang profesional ya, yang memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Karena nggak adanya identitas, akhirnya tubuhnya dikubur di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Jadi, kalian tahu nggak, 1995 tepatnya di Amerika guys, itu ada seorang pria muda veteran army, namanya itu Sean Nelson. Dia itu membuat keributan. Keributan itu bukan keributan biasa nih. Dia itu sampai nekat nyolong tank buat ributan. Cerita gini awalnya. Si Sean ini, dia ini putus sama pacarnya. Jadi ada masalah pribadi gitu. Dan cara dia untuk balas dendam ini tuh, dia tuh masuk ke gudang-gudang senjata gitu. Dan kebetulan dia tuh mendapat masuk tanknya ini, itu nggak ada yang jaga guys. Ada 3 atau lebih ya yang dia tuh udah coba satu-satu kan. Yang pertama itu bisa digunain, udah disegel. Habis itu yang kedua juga, dan yang ketiga ini dia pakai. Tapi walaupun dia bisa pakai tank ini, itu nggak ada amunisinya bang. Jadi dia keluar dengan tank itu, pergi kabur. Waktu dia pakai tank itu, dia emang unalive beberapa orang, yang dimana ada 3 orang itu, salah satunya ada yang crash pakai tank, dilindas. Jadi bener kayak ini mobil kan ya, dia pengen tengah jadi sep gitu. Nah terus dia juga sempat turun buat door orang guys. Nah akhirnya saat dia udah buntu banget, si polisi itu maksa dia keluar sebelum si Sean ini mendapatkan hukum dari pengadilan ya bang. Polisi itu langsung ngedor Sean ini gitu di tempat ya. Jadi kalian tahu nggak sih, kalau sebenarnya Mr. Fredrickson yang ada di film Up itu di awal film udah mati bro. Jadi di scene Ellie meninggal, Mr. Fredrickson itu disarankan sama orang untuk pergi ke tempat pensiun bernama Shady Oak. Jadi ada teori yang bilang kalau saat pertama kali Mr. Fredrickson ini bertemu Russell, itu sebenarnya Mr. Fredrickson udah meninggal di rumahnya gitu. Makanya dia itu pengen banget kan ke Paradise Falls, yang berarti Russell itu tuh kayak guardian angelnya Mr. Fredrickson ini guys, yang bertugas menjaga Mr. Fredrickson sampai ke surga, yang di sini digambarkan sebagai Paradise Falls. Tapi teori ini tuh akhirnya dipatahkan guys, karena di film Dark Days, serial film yang menggambarkan kehidupan sehari-hari Duck sebagai anjing Mr. Fredrickson yang dapat berbicara. Karena di film tersebut itu Mr. Fredrickson ini tuh masih hidup dan sehat walafiat guys. I see. Jadi ya. Berarti kan teorinya kurang bener guys ya. Teori Sleeping Beauty itu loh. Jadi Sleeping Beauty ini guys, dia kan putri yang tertidur selama ribuan tahun ya kalau nggak salah. Akhirnya dia itu harus dicium oleh seorang ksatria atau pangeran agar dia bangun. Tapi ini kan kisah nyata ya. Ada beneran. Zaman dulu tuh kayak di Europe ya guys ya. Putri ini tuh emang beneran kena sihir guys, magic yang bikin dia tuh tidur selama ratusan atau ribuan tahun. Nah tetapi setelah Prince ini find out dan tahu putri ini tertidur, dia tuh justru bukan membangunkan putri itu tahu dengan cuman dia tuh dengan memperkaos si putri ini dan menjadikan dia tuh kayak bahannya si pangeran ini gitu. Sampai akhirnya waktu dia akhirnya bangun guys, dia tuh udah hamil anjay. Kalau nggak salah udah hamil atau udah punya anak gitu. Jadi ada anak berumur 15 tahun, namanya itu Emily Eccles. Dia itu orang yang naik kuda ya. Nah tapi sayang banget waktu itu ada tragedi di mana dia tuh kan biasanya kuda itu kan ada kayak buat tempat kaki gitu loh bang. Nah itu dia tuh slip pas kuda lari, dia accident itu kayak lompat gitu loh. Jadi dagunya itu kena kayu bang, yang dimana tuh ini ke atas, ininya copot ke bawah gini bang.
Akhirnya selamat dan Akhirnya, ada foto nah, dia sekarang waktu setelah dioperasi. Menurut kata dokternya, ini tuh salah satu kejadian paling gila yang pernah dialami teenagers dan orang dokter. jadi kalian tahu nggak sih, ada orang yang gagal dieksekusi karena sebuah jokes. Pada abad pertengahan Eropa, ada sebuah pekerjaan yang unik, yaitu menjadi badut kerajaan. Kerjaan mereka adalah menghibur raja dan menyampaikan pesan, teman-teman. Namun ada aturannya. Sang raja yang mempekerjakan badut ini, itu tuh nggak boleh baper sama jokesnya, teman-teman. Nah, badut-badut kerajaan Prancis yang bernama Triboulet membuat kesalahan yang dimana dia menampar pantat Raja Prancis satu ya, sebagai leluconnya, sebagai jokes. Namun tindakan tersebut serta permintaan maafnya yang bilang yang sebenarnya dia itu pengen menampar pantat sang ratu, dan hal tersebut itu tuh membuat raja marah dan ingin mengeksekusi Triboulet ini. Namun karena Triboulet telah mengabdi lama di sana dan juga telah melanggar peraturan si raja Prancis ini ya, raja itu memberikan hak pilih cara eksekusi kepada Triboulet sendiri, teman-teman. Yang akhirnya Triboulet bilang, "Tuan yang baik, saya memilih mati dimakan usia." Jokes of the year, jokes of the Jokes year, of the year, aneh. jokes of the year bener sih. Akhirnya guys, karena hal tersebut, raja pun tertawa dan membatalkan eksekusinya. Jadi mungkin segitu aja video dari kita ya. Jika ada yang ingin kalian sampaikan, tolong sampaikan di komen teman-teman ya, jangan lupa. Bye. Yeah.